Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Adina Frida dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai surat pemberitahuan pajak atau yang disingkat dengan SPT. Nah, untuk pendahuluan kita bisa lihat nih. Saya cantumkan salah satu contoh dari formulir SPT tahunan. Baik, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama itu ada mengenai pengertian surat pemberitahuan pajak, yang mana surat pemberitahuan ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, mengapa SPT ini itu sangat penting? Karena SPT itu merupakan sarana bagi wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua itu mengenai jenis-jenis dari SPT. Nah, SPT ini terbagi menjadi dua, ada SPT tahunan dan SPT masa, yang mana SPT tahunan merupakan suatu surat tahunan suatu pajak. Nah, yang termasuk dalam jenis-jenis SPT tahunan itu ada PPh wajib pajak badan dan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk SPT masa yaitu adalah suatu surat pajak pada suatu masa, yang mana untuk jenis-jenisnya yang pertama itu ada PPh pasal 21 dan pasal 26, ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23 dan 26, ada PPh pasal 25, ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 15, PPN dan PPNBM, serta PPN bagi pemungut. Untuk selanjutnya itu mengenai ada fungsi dari SPT. Fungsi SPT itu bagi wajib pajak penghasilan ialah sebagai sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nah, untuk bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Nah, itulah fungsi dari SPT, yang intinya itu adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaporan perhitungan jumlah pajak yang terutangnya. Lalu ada itu mengenai ketentuan pokok dari SPT. Yang pertama itu ada kewajiban dalam mengisikan SPT. Terus bahasa yang digunakan itu bahasa yang jelas, bahasa Indonesia. Yang ketiga ada penandatanganan SPT. Yang keempat ada cara mendapatkan formulir SPT, bisa di kantor pajak ataupun pada pajak online. Yang kelima ada batas waktu penyampaian SPT. Bagi yang ingin melaporkan SPT itu harus mengetahui batas waktu penyampaian SPT-nya agar tidak telat atau alpa dalam menyampaikan. Lalu ada yang keenam, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketujuh ada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh. Lalu yang kedelapan ada kapan SPT dianggap tidak disampaikan. Itu contohnya seperti mungkin ada salah satu dokumen yang tidak lengkap, maka SPT itu dianggap tidak disampaikan. Lalu yang kesembilan ada lampiran SPT. Lampiran itu seperti dokumen-dokumen yang akan dilampirkan itu harus lengkap. Lalu yang ke-10 penyampaian SPT, yang ke-11 ada pembetulan SPT, yang ke-12 ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, dan ke-13 itu elektronik SPT. SPT bisa diisi melalui online yaitu e-SPT. Lalu berikutnya yaitu ada mengenai sanksi terkait SPT. Nah, sanksi terkait SPT ini ada terbagi dua. Ada sanksi telat lapor SPT ataupun sanksi tidak lapor SPT. Sanksi telat lapor SPT itu ada pada pasal 7 ayat 4 Undang-Undang KUP, yang mana untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu dikenakan denda 100.000 apabila telat melaporkan SPT. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan itu akan dikenakan denda 1 juta apabila telat melaporkan SPT.
Untuk SPT masa PPN itu akan dikenakan denda 500.000 apabila telat melaporkan SPT-nya, dan SPT masa lainnya itu dikenakan denda 100.000 apabila telat melaporkan SPT. Lalu yang kedua yaitu sanksi tidak lapor SPT. Nah, terbagi menjadi 3, itu yang pertama ada sanksi ADM kenaikan 200% dari jumlah pajak kurang bayar. Itu terdapat pada pasal 13A Undang-Undang KUP, yang mana sanksi ini apabila wajib pajak kealpaan atau kelupaan dalam menyampaikannya, tidak lapor. Nah, apabila kealpaan tersebut udah lebih dari 1 kali, maka itu akan dikenakan denda 1 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar, atau bahkan 2 kali dari jumlah pajak terutangnya. Lalu juga bisa dikenakan pidana 3 bulan atau bahkan 1 tahun paling banyak menurut pasal 38 Undang-Undang KUP. Lalu yang terakhir ini apabila memang sengaja tidak melaporkan SPT, itu akan dikenakan pidana paling sebentar 6 bulan atau paling lama itu 6 tahun, dan dikenakan denda 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar, atau bahkan 4 kali dari jumlah pajak terutang. Itu menurut pasal 39 Undang-Undang KUP. Nah, mungkin segitu penjelasan saya mengenai SPT. Intinya SPT itu sangat penting karena itu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban khususnya wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam melaporkan, menghitung kewajiban perpajakannya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.